Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel M Rizky 130 mengawali tahun 2021, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan perjalanan ziarah kembali ke salah satu makam, yaitu makam Datu Insat. Makam beliau bertempat di Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Gimana makam beliau atau sejarah-sejarah beliau dan juga karomah beliau? Terus ikuti perjalanan kita. Tapi sebelum kita melakukan perjalanan, seperti biasa kami mohon supportnya dengan cara like, komen, dan juga share videonya jika kalian suka. Dan yang lebih penting, mohon subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk kita lakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah kami pada hari ini berkesempatan untuk ziarah ke makam Datu Insat. Mudah-mudahan ziarah kami ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Makam Datu Insat di Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Menurut riwayat, Datu Insat berasal dari Kampung Kuin, Banjarmasin. Beliau adalah salah seorang murid dari Khatib Dayan, seorang ulama dari kerajaan Demak yang mengislamkan Pangeran Samudra alias Pangeran Suryansa. Dari Khatib Dayan inilah Datu Insat yang menimba ilmu pengetahuan agama Islam, antara lain ilmu syariat, ilmu tauhid, dan ilmu tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di makam Datu Insat di Desa Sambangan. Semoga ziarah kami ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kabul hajat kami. Amin. Yuk, mari kita masuk. Adapun nama asli beliau adalah Maulana Abdus Somad.
Diperkirakan lahir pada tahun 1015 Hijriah atau 1594 Masehi dan wafat pada 5 Rabiul Awal 1135 Hijriah atau 1714 Masehi. Datuk Idsat adalah nama masyhur beliau. Selain itu juga beliau dikenal dengan Datuk Samada atau Datuk Tungkaran. Menurut riwayatnya, banyak perbuatan Datuk Idsat yang sangat menyalahi adat bagi orang awam, bahkan sulit diterima oleh akal manusia. Namun, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para wali untuk memperlihatkan karamahnya. Sebagai bukti dan petanda bahwa beliau adalah seorang wali Allah Ta'ala, karena kelebihan itulah sering dikatakan orang wali atau keramat yang disertakan orang dengan ilmu ma'rifatnya. Dengan demikian, seorang para wali dengan keramahnya dan para rasul serta nabi dengan mukjizatnya yang setiap orang berhak mengimaninya dan membenarkan para wali dan para nabi. Tentang hubungan Datuk Samada alias Datuk Idsat dengan Pangeran Suryansah diceritakan bahwa Datuk Idsat telah membantu kerajaan dan diangkat sebagai pengatur surat kerajaan ke daerah-daerah pantai laut seperti Tabunio, dan biasanya beliau berangkat pagi-pagi sekali dengan jalan cepat atau kecepatan tinggi sehingga beliau sore hari sudah berada di Kayu Tangi atau di tempat kerajaan. Namun suatu ketika Datuk Idsat menderita suatu penyakit, yakni penyakit kurap. Akhirnya beliau memutuskan untuk meminta izin kepada guru beliau Khatib Dayan dan Pangeran Suryansah, meninggalkan istana guna melakukan penyembuhan sekaligus untuk memperdalam ilmu beliau. Di tempat-tempat yang tenang, beliau tinggalkan istana menuju ke daerah padang purun sambil terus berkhalwat untuk kesembuhan penyakit beliau. Akhirnya penyakit yang beliau derita sembuh. Hal ini tak lepas dari berkat ilmu beliau menetapkan pegangan tentang diri dan rahasia ilmu atas keyakinan yang sempurna dengan harapan kesembuhan terhadap penyakitnya. Dari kejadian itu hingga masyhurlah sebutan dengan Datuk Idsat. Artinya melebur diri dengan insan yang asli yang mengandung rahasia kesempurnaan hidup. Perjalanan hidup Datuk Idsat semula mengembara di daerah Danau Bamban di Desa Mertada, mencari nafkah dengan berkebun dan mencari ikan. Keluarga terdekat beliau adalah sepupu beliau bernama Datuk Maulana Abdullah Puling yang bermakam di Pilung di Desa Mertada. Keduanya mempunyai karamah atau kelebihan masing-masing. Banyak cerita-cerita menarik tentang beliau. Beliau memiliki keistimewaan atau memiliki kekuatan gaib, seperti tahan api, dapat menyusun telur satu-satu tinggi ke atas, dapat menyeberang laut, dan dapat bersembunyi dalam perut orang lain. Beliau juga mempunyai hobi memulut burung sambil mengembangkan agama, namun tidak pernah membawa burung setelah memulut. Dalam memulut, beliau biasanya membawa bekal ketupat, wajik, dan cingkaruk. Karenanya, sampai saat ini di daerah Desa Asahan terdapat sebuah ketupat yang dinamai Munggu Ketupat.
Yang paling menarik adalah cerita tentang kedatangan seorang ulama dari Demak bernama Datuk Samadi. Menurut cerita, Datuk Samadi adalah seorang ahli dalam ilmu ma'rifat. Beliau datang dengan niat untuk bertemu dengan Datuk Irsad. Begitu tingginya ilmu beliau sehingga untuk menyeberangi Laut Jawa beliau hanya menggunakan kulit semangka sebagai perahu. Akhirnya Datuk Samadi berangkat menuju Sambangan dengan petunjuk seorang nelayan. Nampaknya di tempat ini terjadi adu kekuatan. Begitu tiba di halaman kediaman Datuk Samada alias Datuk Irsad, Datuk Samadi lalu memberi salam yang mendapat jawaban dari Datuk Irsad. Saat itu Datuk Samadi melihat sebuah kapak yang segera diambil dan dilemparkan ke arah Datuk Irsad. Datuk Irsad segera mengambil kayu dan melemparkannya ke arah kapak tersebut. Kapak itu pun membelah kayu itu dengan sendirinya. Kemudian Datuk Samadi mengambil sebuah halu dan melontarkan halu tersebut ke arah Datuk Irsad. Dengan gerak cepat, Datuk Irsad mengambil lesung dan dilontarkan ke arah Datuk Samadi. Maka terjadi halu menumbuk lesung dengan suara bertalu-talu. Datuk Samadi masih belum puas. Ia masih ingin mencoba ilmu yang dimiliki Datuk Irsad. Kemudian Datuk Samadi minta kepada Datuk Irsad bersembunyian. Kata Datuk Irsad, "Bersembunyilah engkau wahai Datuk Samadi. Aku akan mencari engkau." Menurut cerita, Datuk Samadi bersembunyi di pahatan tiang. Namun berhasil ditemukan. Kemudian Datuk Samadi bersembunyi menyusupkan diri di atas daun rumah. Itu pun berhasil ditemukan Datuk Irsad. Persembunyian ketiga yakni di lubang puputan api juga dapat ditemukan Datuk Irsad. Setelah itu Datuk Samada alias Datuk Irsad berkata, "Cukup sudah 3 kali engkau menguji, kini giliranku untuk bersembunyi. Apabila engkau dapat mencari tempat persembunyianku dan dapat menemukan diriku, aku rela menjadikan engkau sebagai guruku. Tetapi apabila engkau tidak berhasil, berarti ilmu ma'rifatku lebih tinggi daripadamu." Datuk Irsad akhirnya bersembunyi. Datuk Samadi mencari dan terus mencari Datuk Irsad, namun tidak berhasil menemukan. Saking bosannya mencari, akhirnya Datuk Samadi berteriak, "Hai Datuk Irsad, di mana engkau?" Datuk Irsad menjawab, "Aku berada dalam perutmu." Kemudian Datuk Irsad keluar dan ketika itu pula Datuk Samadi mengangkat Datuk Irsad sebagai guru dan merelakan diri sebagai khadam hingga ke akhir hayat. Seperti itu juga makam keramat di Pulau Datuk maupun keramat istana. Makam Datuk Irsad juga termasuk karamah berpindah. Jelas bukan dipindahkan, tetapi berpindah karena karamah. Bahkan masyarakat mempercayai bahwa dengan izin Allah berziarah ke makam Datuk Irsad dapat mengabulkan hajat mereka seperti jodoh, lulus ujian sekolah, bisnis, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Salah hilap kami mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kunjungan kami ke tempat makam Datuk Irsad yang berada di Buntok. di Bentok. Mudah-mudahan kunjungan kami ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain tempat. Salah hilapnya kami semua memohon maaf jika
mana ada kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri videonya, kami pecinta para wali Allah mengharapkan support dan dukungan kepada kalian pecinta para wali dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel kita. Terus ikuti perjalanan kita untuk menuju makam-makam wali Allah selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.